Berikan sertifikat rumah ini sekarang juga, atau anakmu akan kami ambil paksa, dan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Bentak ibu mertuaku dengan mata melotot. Di sampingnya kakak iparku tersenyum sinis, sambil mencoba menarik lengan putra kecilku yang sedang bersembunyi ketakutan di balik gamisku. Sejak suamiku berpulang bulan lalu, keluarga Benalu ini terus merongrong menuntut harta peninggalan almarhum yang jelas-jelas ditujukan untuk masa depan anak kami. Mereka mengira seorang janda yang hidup tenang sepertiku adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak dan ditakut-takuti dengan ancaman murahan. Mereka pikir mengambil paksa putra semata wayangku adalah senjata paling ampuh untuk membuatku bertekuk lutut. Tapi mereka salah besar. Sambil memeluk putraku erat-erat, merapikan ujung hijabku, dan meneteskan air mata keputusasaan yang sengaja kubuat-buat, otakku justru sedang bekerja cepat menyusun sebuah jebakan finansial dan hukum yang sangat mematikan. Silakan saja ambil sertifikat itu. Tunggu sampai mereka menyadari bahwa kertas yang mereka rampas dengan keserakahan itu justru akan menjadi tiket masuk mereka menuju kehancuran yang tak tertolong. Waduh, benar-benar tidak punya hati nurani ya mertua dan kakak ipar yang satu ini. Suami baru saja berpulang, bukannya menguatkan, malah sibuk mau merampas rumah dan mengancam memisahkan ibu dari anak kandungnya. Rasanya gregetan banget pengen kasih pelajaran setimpal buat keluarga Benalu yang gila harta ini. Nah, sebelum kita saksikan momen epik saat Aisyah membalikan keadaan dan membuat mereka panik tak berkutik, absen yuk dari kota mana kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang bagiku dan putra semata wayangku Zidan yang baru menginjak usia 5 tahun. Hawa sejuk sisa hujan semalam masih terasa menyelimuti rumah 2 lantai peninggalan almarhum suamiku Mas Yuda yang baru saja berpulang menghadap Sang Pencipta 40 hari yang lalu akibat penyakit jantung yang mendadak. Aku masih berada dalam masa idah, mengenakan gamis hitam sederhana dan hijab syar'i panjang yang menjuntai menutupi dadaku, berusaha menata kembali kepingan hatiku yang hancur demi menjadi ibu yang kuat untuk Zidan. Namun, ketenangan itu terkoyak secara brutal ketika terdengar suara gedoran kasar yang bertubi-tubi dari arah pintu utama, disusul oleh suara teriakan melengking yang sangat kukenali. Sebelum aku sempat memutar kunci sepenuhnya, pintu kayu jati itu didorong dengan kasar dari luar hingga aku nyaris terjerembab ke belakang. Dari balik pintu, berdirilah Ibu Broto, mertuaku, dengan wajah merah padam memancarkan amarah dan keserakahan yang tak lagi ditutupi. Di belakangnya mengekor Siska, kakak iparku yang selalu menatapku dengan pandangan sinis seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Tanpa mengucap salam atau sekadar menunjukkan belas sungkawa yang tersisa, mereka langsung menerobos masuk, melangkah dengan sepatu kotor mereka di atas karpet ruang tamuku. "Di mana kamu simpan dokumen-dokumen itu, Aisyah? Jangan coba-coba menyembunyikannya dariku," bentak Ibu Broto menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Ia menunjuk tepat ke depan wajahku dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal. Siska tak kalah beringasnya. Ia langsung berjalan menuju meja kerjaku di sudut ruangan, membuka laci-laci dengan kasar, dan melempar isinya ke lantai hingga buku-buku dan kertas berserakan. Zidan yang sedang bermain blok susun di ruang tengah seketika menangis ketakutan mendengar suara bentakan itu. Ia berlari kecil dengan kaki telanjangnya, menghambur ke arahku dan bersembunyi di balik lipatan gamisku, mencengkeram kainku dengan tangan mungilnya yang gemetar. Aku segera memeluk pundaknya, mencoba menenangkannya, sambil menatap tajam ke arah 2 wanita yang seharusnya menjadi pelindung kami di saat kami kehilangan sosok kepala keluarga. "Astagfirullah, Ibu. Mbak Siska, apa yang kalian lakukan? Ini rumah peninggalan Mas Yuda. Tolong hargai masa idahku, dan tolong jangan membuat Zidan ketakutan." Ucapku dengan nada suara yang berusaha kutahan agar tetap tenang dan sopan, meski dadaku bergemuruh melihat kekacauan yang mereka perbuat. "Menghargai kamu?" "Cih!" Siska meludah ke arah lantai dengan gaya merendahkan. "Kamu itu cuma orang luar, Aisyah. Kamu cuma wanita miskin yang beruntung dinikahi oleh adikku. Seluruh rumah mewah ini, mobil di garasi,
Dan semua aset perusahaan Yuda adalah hak milik keluarga kami. Hak milik ibu sebagai orang yang membesarkannya. Kamu tidak berhak sepeser pun menikmati keringat adikku. Hinaan itu meluncur begitu saja tanpa ampun. Sejak dulu, keluarga Mas Yuda memang tidak pernah merestui pernikahan kami. Karena aku hanya berasal dari panti asuhan, sangat berbeda dengan keluarga mereka yang memuja status sosial dan harta kekayaan. Mas Yuda adalah satu-satunya pelindungku yang selalu membentengiku dari kejahatan mulut mereka. Namun kini, setelah ia tiada, mereka langsung menampakkan wujud asli mereka, layaknya segerombolan serigala kelaparan yang mengincar mangsa tak berdaya. Ibu Broto melangkah mendekatiku. Auranya terasa sangat mengintimidasi. Ia menunduk, menatap tajam ke mataku dengan kilat kebencian. "Dengar baik-baik wanita benalu," desis Ibu Broto dengan suara rendah yang mengancam. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan racun yang disuntikkan ke udara. "Berikan sertifikat rumah ini sekarang juga ke tanganku. Tanda tangani surat kuasa pelepasan hak waris yang sudah dibawa Siska. Jika kamu berani menolak atau mencoba melawan dengan menyewa pengacara murahmu itu, aku pastikan hidupmu akan hancur lebur." Aku terdiam, merapatkan pelukanku pada Zidan. Melihatku tak segera menjawab, Ibu Broto mengeluarkan senjata pamungkasnya yang paling keji. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang berkuku merah tajam, mencoba meraih lengan Zidan secara paksa. Zidan menjerit histeris, semakin membenamkan wajahnya ke perutku. "Kalau kamu tidak menyerahkan sertifikat itu besok pagi, aku akan menggunakan seluruh uang dan koneksiku di pengadilan untuk merampas hak asuh anak ini." "Aku akan buktikan bahwa kamu adalah janda miskin tak berpenghasilan yang tidak layak membesarkan cucuku. Kamu akan diusir dari sini, dan kamu tidak akan pernah selamanya melihat wajah anakmu ini lagi. Kau mengerti?" Ancaman itu menggantung di udara, mematikan dan tak kenal ampun. Membuat suasana pagi itu berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan bagi seorang ibu. Mendengar ancaman bahwa darah dagingku sendiri akan dirampas dan dijauhkan dariku selamanya, tubuhku secara otomatis bereaksi. Namun, reaksi yang kutunjukkan bukanlah perlawanan meledak-ledak atau amarah yang membabi buta. Bertahun-tahun hidup di bawah tekanan keluarga ini telah mengajarkanku satu pelajaran paling berharga. Melawan kesombongan mereka dengan kekerasan hanya akan membuat mereka semakin menikmati penyiksaan ini. Mereka mengira aku adalah wanita lemah berhijab yang hanya tahu cara menangis dan berdoa. Maka aku akan memberikan tepat seperti apa yang mereka harapkan. Aku sengaja melemaskan kedua kakiku hingga tubuhku luruh dan bersimpuh di atas lantai berlapis karpet tebal itu. Kututupi sebagian wajahku dengan ujung hijab panjangku, membiarkan bahuku bergetar hebat. Aku menangis, sebuah tangisan histeris yang terdengar sangat menyayat hati dan penuh dengan keputusasaan. Aku memeluk Zidan yang juga ikut menangis kencang, mencium puncak kepalanya berkali-kali seolah-olah aku akan segera kehilangannya detik itu juga. Di balik isak tangisku yang terdengar begitu nyata, otakku justru tetap sedingin es, merangkai setiap langkah yang harus kuambil dengan perhitungan matematika yang sangat presisi. "Tolong ibu, ampun. Tolong jangan ambil Zidan dari saya." Ratapku dengan suara parau yang kubuat serealistis mungkin, menengadah menatap wajah sombong mertuaku dengan pandangan memelas. Dia adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa dari Mas Yuda untuk saya. "Saya rela hidup menderita. Saya rela tidak makan, asalkan Zidan tetap berada di pelukan saya. Tolong jangan pisahkan seorang ibu dari anak kandungnya, Bu. Saya mohon demi Allah." Tangisanku menggema memantul di dinding-dinding ruang tamu yang luas itu. Siska yang berdiri tak jauh dari kami justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya melengking merendahkan. Ia merasa menang telak. "Hahaha, lihat Bu, janda miskin ini akhirnya tahu diri juga di mana posisinya. Tadi saja sok suci dan sok kuat. Sekarang disinggung soal anak langsung bertekuk lutut seperti pengemis." Ejek Siska sambil berkacak pinggang, menikmati pertunjukan kehancuran mentalku. Ibu Broto tersenyum miring. Senyum kepuasan yang luar biasa arogan terlukis jelas di bibirnya yang berkincu tebal. Ia merasa memiliki kuasa penuh layaknya Tuhan atas nasibku dan anakku. "Bagus kalau kamu sudah sadar diri, Aisyah," ucap Ibu Broto dengan nada merendahkan, sambil menatapku jijik dari atas ke bawah.
Aku sebenarnya tidak sudi mengurus anak dari rahim wanita sepertimu. Anak itu hanya akan menjadi beban untuk keluarga kami. Jadi tawaran ini sangat menguntungkanmu. Besok pagi, tepat jam 9, aku dan Siska akan datang lagi ke sini membawa notaris keluargaku. Kamu siapkan sertifikat asli rumah mewah ini, dan kamu harus menandatangani surat pelepasan hak atas seluruh aset Yuda dan memindahkan menjadi milikku sepenuhnya. Sebagai imbalannya, kamu boleh membawa pergi anak itu dan aku tidak akan menuntut hak asuhnya di pengadilan. Tapi ingat, kamu harus keluar dari rumah ini besok juga hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu. Ibu Broto memberikan ultimatum yang sama sekali tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Sebuah penindasan absolut yang ditujukan untuk memiskinkanku dan membuangku ke jalanan. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, mengangguk cepat beberapa kali, seolah-olah aku adalah tawanan perang yang menyerah tanpa syarat. Iya Bu, saya janji, saya akan serahkan semuanya besok pagi. Sertifikatnya ada di brankas Mas Yuda. Saya akan tanda tangan apapun yang Ibu minta, asalkan Ibu tidak membawa kasus Zidan ke pengadilan. Saya akan pergi dari sini. Jawabku dengan suara bergetar dan putus asa. Pilihan yang sangat cerdas, sahut Siska sambil melangkah menuju pintu. Jangan coba-coba kabur atau bermain trik Aisyah. Kalau besok pagi kami datang dan kamu tidak menyiapkan semuanya, preman bayaran kami yang akan menyeretmu keluar dan mengambil anak itu secara paksa. Setelah memberikan ancaman terakhirnya, Ibu Broto dan Siska melangkah keluar dari rumahku dengan gaya bak pemenang di medan laga. Pintu rumah ditutup dengan bantingan keras yang menggema. Aku masih bertahan dalam posisi bersimpuh di lantai, memeluk Zidan yang perlahan mulai tenang dari tangisannya. Suara deru mobil mewah mereka terdengar menjauh dari pekarangan rumah. Begitu suara mesin itu tak terdengar lagi, bahuku berhenti bergetar. Tangisanku lenyap seketika, menguap tanpa sisa, digantikan oleh sorot mata setajam belati yang siap mengoyak ulu hati mereka. Suasana rumah kembali hening, namun udara tak lagi terasa mencekam. Zidan mengusap air matanya dengan punggung tangannya yang kecil, menatapku dengan wajah polosnya yang kebingungan. Bunda, Nenek sama Tante Siska jahat ya? Zidan gak mau ikut mereka, Bunda, ucapnya lirih. Aku langsung menghapus sisa air mata palsu di pipiku, tersenyum hangat dan mengecup keningnya dengan penuh kelembutan. Zidan anak pintar, anak solehnya Bunda. Zidan gak akan kemana-mana sayang, Zidan akan selalu sama Bunda. Tadi Bunda cuma pura-pura akting saja kok supaya mereka pergi. Sekarang Zidan main di kamar dulu ya, Bunda ada urusan sebentar. Bujukku sambil menuntunnya menuju kamar tidurnya di lantai bawah dan memberikannya mainan kesukaannya. Setelah memastikan Zidan aman dan tenang, aku melangkah menuju ruang kerja almarhum suamiku. Kututup pintunya rapat-rapat, merapikan hijabku yang sedikit berantakan akibat akting bersimpuh dadi, lalu mengambil ponsel dari saku gamisku. Jariku dengan cepat menekan sebuah nomor kontak darurat yang hanya diketahui olehku dan mendiang suamiku. Nada panggil berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat dan berwibawa menjawab dari seberang sana. Assalamualaikum Nyonya Aisyah. Saya sudah menunggu telepon dari Anda. Apakah Nyonya Broto dan putrinya sudah datang dan melakukan ancaman seperti yang kita prediksi? Suara Pak Darmawan, pengacara pribadi kepercayaan Mas Yuda, terdengar tenang namun penuh kesiapan. Waalaikumsalam Pak Darmawan. Benar, semuanya berjalan persis seperti prediksi Mas Yuda sebelum beliau berpulang. Mereka mengancam akan mengambil paksa hak asuh Zidan jika saya tidak menyerahkan sertifikat rumah ini dan menandatangani surat balik nama besok pagi. Jawabku dengan suara yang kini telah berubah menjadi sangat tegas, dingin, dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi sisa-sisa Aisyah yang rapuh dan cengeng seperti beberapa menit yang lalu. Aku berjalan mendekati jendela ruang kerja, menatap pekarangan depan rumah mewah ini dengan pandangan kosong, namun pikiranku berputar dengan kecepatan tinggi. Baiklah Nyonya, kalau begitu jaring perangkapnya sudah bisa kita tarik, balas Pak Darmawan dengan nada lega. Sesuai dengan wasiat rahasia almarhum Pak Yuda, beliau sudah tahu bahwa keluarganya tidak akan membiarkan Nyonya dan Den Zidan hidup tenang setelah beliau tiada. Beliau sangat tahu betapa serakahnya ibu dan kakaknya sendiri. Karena itu, 3 bulan sebelum beliau berpulang, Pak Yuda diam-diam menjaminkan sertifikat rumah mewah yang Nyonya tempati saat ini ke bank dengan nilai pinjaman maksimal mencapai belasan miliar rupiah.
Uang pinjaman itu sama sekali tidak digunakan oleh Pak Yuda, melainkan langsung disalurkan secara anonim untuk menutupi hutang-hutang perusahaan cangkang milik Nyonya Broto sendiri yang dulu sempat bermasalah dengan pajak. Sehingga secara tidak langsung, rumah ini adalah tumbal dari kejahatan finansial mertua Nyonya di masa lalu. Aku mengangguk pelan, mengingat malam di mana Mas Yuda menceritakan rencana nekatnya ini sambil menggenggam tanganku erat-erat. Meminta maaf karena harus melibatkan kami dalam drama yang rumit demi melindungi masa depan kami secara permanen. Tenggat waktu pelunasan penuh pinjaman bank itu jatuh tempo tepat pada akhir minggu ini, Nyonya. Jika Nyonya tidak bisa membayar, rumah itu akan langsung disita secara hukum tanpa proses mediasi lagi. Lanjut Pak Darmawan menjelaskan, celah hukum yang sangat mematikan tersebut. Namun sesuai dengan klausul berjanjian, hutang tersebut melekat pada nama pemilik sertifikat. Besok pagi, saat Nyonya Broto memaksa Nyonya untuk menandatangani surat kuasa balik nama dan pelepasan hak, secara otomatis dan sah di mata hukum, Nyonya Broto bukan hanya mengambil alih rumah mewah itu, tetapi dia juga mengambil alih seluruh kewajiban hutang belasan miliar rupiah yang sudah jatuh tempo. Nyonya akan terbebas dari segala tuntutan, sementara Nyonya Broto akan menghadapi badai penyitaan. Notaris yang akan mereka bawa besok pasti tidak akan mengecek status hutang rumah itu, karena kesombongan dan ketergesa-gesaan mereka untuk mengusir Nyonya. Sebuah senyum simpul yang sangat mematikan terukir di wajahku. Mereka ingin merampas istana ini, silahkan. Akan kuserahkan kunci istana ini dengan kedua tanganku sendiri, tepat sebelum atap istana itu runtuh dan mengubur hidup-hidup keserakahan mereka di dalamnya. Keesokan paginya, tepat pada pukul 9, deru mesin mobil yang tak asing kembali terdengar memasuki pelataran rumahku. Kali ini, Ibu Broto dan Siska tidak datang berdua. Mereka membawa seorang pria paruh baya berkacamata tebal yang menenteng sebuah tas kerja kulit. Yang ku ketahui dari gerak-geriknya adalah seorang notaris sewaan mereka yang telah dibayar untuk memuluskan proses ini dengan cepat tanpa banyak pertanyaan. Aku sudah menyambut mereka di ruang tamu, duduk dengan tenang mengenakan pakaian yang rapi, sementara Zidan berada di pangkuanku, siap dengan sebuah ransel kecil di punggungnya. Di atas meja kaca di hadapanku, sudah tergeletak sebuah map biru berisi sertifikat asli rumah mewah ini, dokumen yang paling mereka incar dan puja-puja hingga mengorbankan ikatan darah. Mata Ibu Broto langsung berbinar buas melihat ujung sertifikat itu. Ia melangkah tergesa-gesa tanpa dipersilahkan, langsung menarik map biru itu dan mengeriksa isinya dengan tangan gemetar karena serakah. Bagus, ternyata janda miskin ini tidak berani main-main dengan ancamanku. Ini sertifikat aslinya, ucap Ibu Broto kepada Siska dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Siska kemudian mendorong notaris tersebut untuk segera bekerja. Pria berkacamata itu mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal dari tasnya dan meletakkannya di hadapanku beserta sebuah pulpen bertinta hitam. Silahkan Nyonya Aisyah. Ini adalah surat kuasa penuh pelepasan hak waris dan persetujuan balik nama kepemilikan properti ini kepada Nyonya Broto. Dengan menandatangani dokumen ini, Nyonya secara sadar dan tanpa paksaan menyerahkan seluruh hak atas rumah beserta tanah ini dan mengalihkan semua yang melekat pada properti ini kepada pihak penerima. Jelas sang notaris dengan nada monoton seolah sudah terbiasa melakukan pemindahan aset secara paksa. Kata semua yang melekat adalah sebuah kalimat krusial dalam hukum yang tidak disadari oleh kesombongan Ibu Broto dan Siska. Mereka terlalu buta oleh bayangan memiliki rumah seharga puluhan miliar hingga tak peduli dengan syarat dan ketentuan di baliknya. Aku menunduk, kembali memainkan peranku dengan sempurna. Tanganku sedikit kubuat bergetar saat mengambil pulpen itu. Aku pura-pura ragu sejenak, meneteskan satu bulir air mata buatan ke atas kertas, sebelum akhirnya menggoreskan tanda tanganku yang jelas dan sah di atas semua materai yang disediakan. Begitu ujung pulpenku terangkat dari kertas terakhir, Ibu Broto langsung menyambar dokumen itu dengan kasar dari atas meja. Ia memeluk dokumen itu layaknya memeluk sebongkah emas murni. Tertawa terbahak-bahak hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. Hahaha, akhirnya rumah ini kembali menjadi milik keluarga kami. Hak yang memang seharusnya menjadi milikku, serunya dengan sangat arogan. Siska ikut bertepuk tangan, menatapku dengan pandangan penuh kemenangan dan rasa jijik yang tak terkira. Nah, transaksinya sudah selesai. Kamu sudah menepati janjimu,
dan ibu juga sudah menepati janjinya untuk tidak merampas anakmu. Sekarang, sesuai kesepakatan, angkat kakimu dari rumahku sekarang juga. Jangan pernah berani menampakkan wajah kusamu itu lagi di depanku atau mengaku-ngaku sebagai bagian dari keluargaku. Usir Ibu Broto dengan jari telunjuk mengarah tepat ke arah pintu keluar. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di wajahnya melihat seorang menantu dan cucu kandungnya sendiri diusir ke jalanan. Aku tidak menangis kali ini. Aku bangkit berdiri dengan sangat tenang, sangat anggun, dan memancarkan sebuah aura ketegaran yang entah mengapa membuat Siska tiba-tiba mengernyitkan dahi. Aku merapikan ujung hijabku, menggenggam erat tangan mungil Zidan, dan mengambil satu koper berukuran sedang yang hanya berisi pakaian kami dari sudut ruangan. Semua barang-barang berharga peninggalan Mas Yuda, perhiasan, dan tabungan masa depan Zidan sebenarnya sudah dipindahkan secara bertahap oleh Pak Darmawan beberapa minggu sebelumnya ke tempat yang aman. Terima kasih, Ibu. Saya harap, Ibu tidak akan pernah menyesali keputusan Ibu mengambil alih rumah ini beserta seluruh isinya. Ucapku dengan nada suara yang anehnya terdengar sangat tenang, bahkan menyiratkan sebuah senyum tipis di balik nadanya. Tanpa menunggu jawaban mereka yang masih sibuk mengagumi sertifikat di tangan, aku melangkah keluar menembus pintu utama. Udara pagi terasa luar biasa segar menerpa wajahku. Aku menuntun Zidan berjalan menjauh dari pekarangan rumah itu menuju taksi yang sudah kupesan. Meninggalkan dua wanita serakah di dalam sana yang sedang merayakan kemenangan semu mereka. Tanpa tahu bahwa hitungan mundur menuju kehancuran paling hina dalam hidup mereka telah resmi dimulai. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu sejak kakiku dan Zidan melangkah keluar dari gerbang rumah tersebut, Ibu Broto dan Siska sudah mengubah total suasana rumah peninggalan Mas Yuda. Merasa telah memenangkan pertarungan dan secara resmi memegang sertifikat atas nama mereka sendiri, keserakahan dan keangkuhan mereka langsung meledak tanpa batas. Untuk merayakan kemenangan mereka dalam menyingkirkan menantu yang mereka anggap benalu, Ibu Broto menggelar sebuah pesta syukuran besar-besaran yang luar biasa megah. Tenda putih berlapis kain sutra mahal didirikan menutupi seluruh halaman depan hingga ke area taman samping yang luas. Karpet merah tebal dibentangkan dari pagar utama hingga ke pintu masuk. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari kolega bisnis, teman-teman arisan sosialita Ibu Broto, hingga kerabat jauh yang suka menjilat, hadir memenuhi rumah tersebut dengan pakaian gemerlap. Alunan musik live dari grup band akustik sewaan mengalun memenuhi udara, berpadu dengan aroma hidangan mewah dari catering bintang 5 yang menyajikan daging sapi panggang impor dan hidangan laut berkualitas tinggi yang semuanya dibayar menggunakan sisa tabungan Mas Yuda yang berhasil mereka kuras. Penampilan Ibu Broto dan Siska hari itu benar-benar mencolok mata, sangat kontras dengan fakta bahwa mereka baru saja berduka kurang dari 2 bulan yang lalu. Ibu Broto mengenakan gaun kebaya modern berlapis payet emas yang memantulkan cahaya lampu, dengan tatanan rambut sasak tinggi yang membuat lehernya tampak kaku. Perhiasan emas mulai dari kalung berlapis-lapis hingga gelang keroncong yang bergemerincing setiap kali ia bergerak, sengaja ia pamerkan secara berlebihan. Siska pun tak kalah noraknya. Ia mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, asyik berkeliling membawa segelas minuman ringan sambil terus membusungkan dada dan memamerkan istana barunya kepada teman-teman sosialitanya. Mereka berdua bertingkah layaknya ratu penguasa yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar. Suara tawa arogan mereka menggema di seluruh penjuru rumah, menutupi jejak-jejak kenangan hangat yang dulu pernah kubangun bersama Mas Yuda di setiap sudut ruangan ini. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa bersalah, apalagi belas kasihan atas nasib cucu dan keponakan kandung mereka yang mereka usir tanpa membawa harta sepeser pun. Nyonya Broto, selamat ya. Rumah ini sungguh luar biasa megah. Beruntung sekali akhirnya rumah ini kembali ke tangan yang tepat. Puji salah seorang teman arisan Ibu Broto dengan senyum menjilat sambil mengagumi lampu gantung kristal raksasa di ruang tengah. Ibu Broto tertawa keras, mengibaskan kipas lipat di tangannya dengan gaya sok elegan. Tentu saja, Jeng. Sejak awal rumah ini memang hak saya sebagai ibu yang melahirkan Yuda. Selama ini rumah ini hanya dikuasai oleh wanita parasit yang tidak tahu diri itu. Syukurlah. Dengan sedikit ketegasan, janda miskin itu akhirnya menyerah dan pergi membawa anaknya yang rewel itu.
Sekarang, saya bebas merombak seluruh isi rumah ini. Minggu depan saya sudah menyewa desainer interior mahal dari luar negeri. Semua perabotan murahan selera menantu kampunganku itu akan kubuang ke tempat sampah. Dan tamannya akan kuubah menjadi kolam renang yang jauh lebih besar. Sesumbar Ibu Broto dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua tamu di dekatnya bisa mendengar. Betapa berkuasanya ia saat ini. Siska yang berdiri di sebelahnya ikut menimpali dengan nada yang sama sombongnya. Benar sekali, Tante. Setelah renovasi rumah ini selesai, aku dan Ibu juga berencana untuk liburan keliling Eropa bulan depan. Hitung-hitung untuk menghilangkan stres karena terlalu lama berurusan dengan wanita merepotkan seperti Aisyah. Ucap Siska sambil memamerkan kuku-kukunya yang baru saja dihias di salon mahal. Para tamu undangan hanya bisa mengangguk-angguk setuju, menyanjung dan memuji setiap rencana mewah yang keluar dari mulut pasangan ibu dan anak yang gila harta tersebut. Mereka benar-benar sedang berada di puncak euforia tertinggi, mabuk oleh ilusi kekayaan dan kekuasaan absolut yang mereka genggam erat. Mereka merasa sangat cerdas, sangat tak tertandingi, dan sangat berkuasa. Mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik kemegahan pesta yang mereka rayakan, di balik sertifikat rumah yang mereka banggakan, sebuah bom waktu finansial berkekuatan luar biasa destruktif sedang menghitung mundur menuju detik-detik ledakannya, bersiap untuk meratakan seluruh keangkuhan mereka hingga rata dengan tanah, tepat di hari yang paling membahagiakan ini. Tepat ketika pesta kemegahan itu mencapai puncak acaranya, di mana Ibu Broto sedang berdiri di depan mikrofon untuk memberikan pidato sambutan sekaligus pemotongan tumpang raksasa, suasana di luar gerbang utama tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang. Musik akustik yang sedari tadi mengalun merdu, mendadak terhenti, ketika sebuah sirene pendek berbunyi nyaring memecah hiruk-pikuk tawa para tamu. Semua pasang mata secara otomatis menoleh ke arah jalan masuk. 3 buah mobil SUV berwarna hitam pekat, diikuti oleh 1 mobil operasional bertuliskan nama sebuah bank swasta terkemuka, dan 1 mobil dinas kepolisian setempat, menerobos masuk begitu saja melewati karpet merah yang terbentang, tanpa memedulikan para tamu yang harus menyingkir panik. Kendaraan-kendaraan itu berhenti dengan rem yang berdecit tajam tepat di pelataran rumah. Dari dalam mobil, turunlah serombongan pria berpakaian rapi dengan setelan jas formal, beberapa di antaranya menenteng map-map tebal berlambang pengadilan negeri, dikawal oleh beberapa petugas keamanan berwajah tegas. Kehadiran tamu tak diundang ini seketika menyedot seluruh sisa kehangatan dari udara di pesta tersebut, mengubahnya menjadi keheningan yang luar biasa mencekam, dan dipenuhi oleh tanda tanya besar dari ratusan elit sosialita yang hadir. Ibu Broto yang sedang memegang pisau pemotong tumpang seketika mengerutkan dahinya. Wajahnya yang tadinya dipenuhi senyum arogan kini memerah karena marah, merasa otoritasnya di rumah ini dilecehkan. Ia menyerahkan pisau itu kepada Siska, lalu melangkah turun dari teras depan dengan gaya menantang. "Hei, siapa kalian? Berani-beraninya menerobos masuk dan mengacaukan pesta pribadiku. Apa kalian tidak tahu siapa yang memiliki rumah ini?" Bentak Ibu Broto dengan suara lantang yang menggelegar. Pria paruh baya yang memimpin rombongan tersebut, yang merupakan kepala tim legal penyitaan dari pihak bank, melangkah maju dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan profesional. Ia sama sekali tidak terintimidasi oleh bentakan norak wanita paruh baya di hadapannya. Ia mengangkat sebuah dokumen resmi yang memiliki segel merah dari pengadilan, memamerkannya tepat di depan wajah Ibu Broto yang masih menggebu-gebu. "Selamat siang, kami dari tim legal gabungan Bank Sentral Asia dan Pengadilan Negeri Jakarta. Apakah benar saya berbicara dengan Nyonya Broto, pemilik sah atas sertifikat properti dan tanah di alamat ini sejak 5 hari yang lalu?" Tanya ketua tim legal tersebut dengan suara bariton yang tegas dan formal. "Benar, saya pemilik tunggal rumah mewah ini. Ada urusan apa kalian kemari? Kalau kalian mencari Aisyah, menantu benalu itu sudah saya usir dari sini." Jawab Ibu Broto dengan dagu terangkat tinggi, masih merasa berada di atas angin. Sang ketua tim legal itu menghela napas panjang, lalu membuka dokumen tersebut dan membacakan isinya dengan lantang hingga suaranya menggema mencapai telinga setiap tamu undangan yang kini menahan napas. "Nyonya Broto, berdasarkan surat ketetapan pengadilan dan dokumen perjanjian kredit yang telah jatuh tempo,
Kami pihak bank secara resmi melakukan penyitaan paksa atas properti ini, efektif mulai detik ini juga. Bagaikan disambar petir di siang bolong, mata Ibu Broto dan Siska melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Penyitaan? Apa maksudmu penyitaan? Rumah ini tidak ada masalah apa-apa. Saya baru saja melakukan balik nama secara sah dari tangan menantu miskin itu, jerit Siska histeris melangkah maju mencoba merebut dokumen tersebut. Ketua tim legal itu menarik kembali dokumennya dengan tenang. Justru disitulah letak masalah Anda, Nyonya, ucapnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Almarhum Bapak Yuda telah menjaminkan properti ini senilai 15 miliar rupiah. Hutang tersebut telah jatuh tempo secara penuh bulan ini. Dan karena Nyonya Broto memaksa Nyonya Aisyah untuk menandatangani surat kuasa balik nama dan pelepasan hak penuh, secara hukum Nyonya Broto telah mengambil alih tidak hanya aset ini, tetapi seluruh kewajiban hutang yang melekat pada sertifikat tersebut. Anda secara sadar dan sah telah memindahkan hutang 15 miliar itu menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Dan karena Anda tidak melakukan pelunasan pada batas waktu kemarin, hari ini rumah ini resmi disita oleh negara. Dan kalian semua harus mengosongkan bangunan ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Penjelasan hukum yang sangat gamblang itu meluncur deras, menghancurkan seluruh kewarasan Ibu Broto, mengubah pestanya menjadi arena eksekusi yang paling mengerikan. Kata-kata hutang 15 miliar dan penyitaan paksa meledak bagaikan bom atom tepat di tengah kerumunan tamu elit tersebut. Keheningan syok yang hanya berlangsung selama beberapa detik itu seketika pecah, berubah menjadi kepanikan massal dan kekacauan yang luar biasa memalukan. Ratusan tamu undangan, mulai dari kolega bisnis hingga teman-teman arisan sosialita yang beberapa menit lalu memuja-muja Ibu Broto, kini saling berpandangan dengan wajah ngeri dan jijik. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas properti sitaan milik seorang penunggak hutang kelas kakap. Tanpa perlu diaba-aba, para tamu itu langsung berhamburan pergi. Beberapa sosialita berlari kecil sambil menutupi wajah mereka dengan tas bermerek, takut terekam oleh kamera pengadilan atau dikaitkan dengan skandal kebangkrutan yang luar biasa memalukan ini. Hidangan mewah yang belum sempat tersentuh dibiarkan begitu saja. Piring-piring kristal terjatuh dan pecah di atas karpet merah, dan band akustik sewaan langsung mengemasi alat musik mereka dengan tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pesta kemegahan itu telah berubah menjadi kota mati yang berserakan sampah keangkuhan. Ibu Broto berdiri mematung di tempatnya. Seluruh aliran darah di wajahnya seolah tersedot habis hingga kulitnya memucat seperti mayat. Kakinya bergetar hebat tak terkendali. Ia mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, namun yang keluar hanyalah suara erangan tertahan. Tidak, ini pasti penipuan. Ini pasti jebakan dari janda miskin itu. Siska, cepat telepon Aisyah. Suruh dia kembali ke sini dan batalkan balik nama ini. Suruh dia yang menanggung hutang sialan ini. Jerit Ibu Broto dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Suaranya melengking putus asa layaknya orang gila. Siska yang tak kalah paniknya, segera merogoh tas mahalnya, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar dan mendayal nomor teleponku berkali-kali. Namun, respons yang ia dapatkan hanyalah suara operator monoton yang mengatakan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Aku telah mengganti nomor telepon dan memutus seluruh akses komunikasi dengan mereka, meninggalkan mereka terjebak sendirian di dalam kandang harimau yang mereka masuki sendiri karena keserakahan mereka. Nomornya mati, Bu. Aisyah menghilang. Kita tidak bisa membatalkannya. Tangis Siska histeris sambil membanting ponselnya ke tanah. Sementara kepanikan menghancurkan saraf ibu dan anak itu, tim legal dan petugas pengadilan bergerak cepat tanpa ampun. Mereka mulai menempelkan stiker merah bertuliskan, properti ini disita negara, berukuran raksasa di pilar-pilar utama rumah, pagar depan, hingga pintu masuk. Namun, mimpi buruk Ibu Broto belum mencapai dasar jurang kehancurannya. Sang ketua tim legal kembali menghampirinya, kali ini menyerahkan sebuah dokumen tambahan yang langsung menghentikan detak jantung wanita paruh baya tersebut. Sebagai informasi tambahan, Nyonya Broto, ucap petugas itu tanpa ekspresi. Karena nilai likuidasi dari rumah ini saat dilelang tidak akan mencukupi untuk menutupi total hutang pokok, ditambah bunga denda dan penalti keterlambatan yang menembus angka 17 miliar rupiah,
pihak pengadilan telah secara resmi membekukan dan menyita seluruh aset pribadi Anda. Rekening bank Anda, deposito, serta sertifikat butik pakaian dan 2 mobil mewah atas nama Anda telah resmi diblokir mulai pagi ini untuk menutupi sisa defisit hutang. Mendengar bahwa tidak hanya rumah hasil rampasannya yang hilang, namun seluruh harta kekayaan seumur hidupnya ikut terseret habis akibat dokumen yang ia paksa aku untuk menandatanganinya, Ibu Broto akhirnya benar-benar tak sanggup lagi menahan beban kenyataan. Kepalanya terasa seakan mau pecah berkeping-keping. Napasnya tersengal-sengal, matanya mendelik ke atas, dan tubuhnya yang dibalut kebaya payet mahal itu langsung ambruk ke belakang, menabrak meja catering hingga menjatuhkan tumpukan piring. Ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah tumpahan makanan dan minuman. Siska menjerit histeris sejadi-jadinya, menangis meraung-raung sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya yang sudah tak berdaya. Di hadapan para petugas keamanan yang terus menatap mereka dengan dingin, ibu dan anak yang arogan itu diusir keluar dari gerbang besi dengan sangat kasar, hanya membawa pakaian yang menempel di badan. Persis seperti ancaman yang mereka lontarkan kepadaku dan Zidan beberapa hari yang lalu. Karma benar-benar bekerja dengan presisi waktu yang luar biasa sempurna dan tak terbantahkan. Udara sore di kawasan perumahan pinggiran kota yang asri dan sejuk itu terasa sangat menenangkan. Aku duduk bersantai di teras depan sebuah rumah bergaya minimalis tropis yang dikelilingi oleh taman bunga yang bermekaran indah. Zidan sedang asyik bermain kejar-kejaran dengan seekor anak anjing Golden Retriever kecil yang baru saja kami adopsi. Tawanya yang renyah dan lepas menggemakan kebahagiaan yang sangat tulus tanpa beban. Rumah yang kami tempati ini ukurannya memang tak sebesar istana peninggalan keluarga Broto. Namun, rumah ini dibeli secara tunai lunas oleh almarhum Mas Yuda menggunakan dana perwalian rahasia jauh sebelum ia jatuh sakit. Atas nama Zidan, properti ini tidak akan pernah bisa disentuh oleh hutang perusahaan keluarga atau diklaim oleh pihak manapun. Aku menyesap teh melati hangatku, menatap damai ke arah langit jingga. Hidup kami kini luar biasa tenang, damai, dan aman. Tanpa bayang-bayang mertua yang menuntut, tanpa kakak ipar yang merendahkan. Usaha catering kecil-kecilan yang kubangun dari sisa uang santunan, kini mulai berkembang pesat berkat ketekunanku. Mas Yuda benar-benar seorang suami dan ayah pelindung yang hebat. Bahkan setelah ia tiada, ia telah memastikan bahwa keluarga Benalu yang menggerogoti hidupnya tidak akan pernah bisa mengganggu masa depan kami. Namun, kedamaian yang kurasakan berbanding terbalik 180 derajat dengan neraka dunia yang kini dihuni oleh mantan keluarga mertuaku. Berita kehancuran klan Broto sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialita ibu kota. Dari informasi yang disampaikan oleh Pak Darmawan, kehidupan Ibu Broto dan Siska telah terperosok ke dasar jurang paling hina. Seluruh aset mereka disita negara, rekening mereka beku, dan tak ada satupun dari teman-teman sosialita mereka yang mau meminjamkan uang atau sekedar menampung mereka. Mereka ditinggalkan layaknya penyakit menular. Kini, kedua wanita yang dulunya sangat memuja status sosial itu terpaksa tinggal di sebuah rumah petak sempit dan pengap di pinggiran daerah kumuh yang berdekatan dengan rel kereta api. Rumah petak itu hanya berdinding batako kasar, tanpa pendingin ruangan, dan atapnya sering bocor saat hujan deras turun. Barang-barang mewah, tas branded, dan perhiasan yang tersisa terpaksa mereka jual dengan harga sangat murah di pasar loak demi bisa membeli beras dan lauk pauk sederhana setiap harinya. Lebih menyakitkannya lagi, Siska yang dulu sangat manja, angkuh, dan hanya tahu cara menghabiskan uang di salon kecantikan, kini terpaksa bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah rumah makan pinggir jalan yang panas dan berdebu. Kulitnya yang dulu putih mulus dan terawat, kini menjadi kusam, hitam dan kasar, karena sering tersiram kuah panas dan terpapar sinar matahari. Sementara itu, Ibu Broto yang masih belum bisa menerima kenyataan akan kebangkrutan tragisnya, kini menderita komplikasi penyakit darah tinggi dan stres akut. Sehari-harinya ia hanya bisa berbaring lemah di atas kasur tipis yang bau apek.
meratapi kebodohan dan keserakahannya yang telah menghancurkan segalanya. Setiap malam, tidurnya tak pernah nyenyak. Selalu dihantui oleh suara gedoran keras di pintu depan dari para penagih utang kasar yang terus mengejar sisa-sisa tunggakan yang tak mungkin bisa mereka lunasi seumur hidup. Inilah harga mutlak yang harus mereka bayar lunas atas setiap tetes air mata keputusasaan yang pernah mereka paksa keluar dari mataku dan anakku. Keserakahan mereka untuk merampas satu rumah justru merampas seluruh kehidupan mereka sendiri. Mereka menggali lubang yang sangat dalam untuk mengubur kami, tanpa menyadari bahwa mereka sendirilah yang akhirnya melompat dan membusuk di dalam lubang tersebut. Aku tersenyum lembut, merapikan hijabku, dan memanggil Zidan untuk masuk ke dalam rumah karena hari mulai beranjak petang. Masa laluku dengan keluarga Broto telah usai. Tertutup rapat dengan sebuah keadilan yang sangat puitis dan memuaskan. Dan aku akan terus melangkah maju, membesarkan putra kesayanganku menjadi pria yang kuat dan penuh integritas. Persis seperti ayahnya. Tanpa pernah menoleh lagi ke arah mereka yang kini sedang terbakar dalam api karma mereka sendiri. Kisah Aisyah kali ini benar-benar memberikan kita kepuasan yang luar biasa, sekaligus pelajaran yang sangat berharga ya. Jangan pernah meremehkan ketegaran seorang ibu, apalagi sampai berniat merampas hak anak yatim. Niat hati ingin serakah menguasai rumah mewah bernilai puluhan miliar secara paksa, Bu Broto dan Siska malah ketiban apes menanggung utang belasan miliar sampai seluruh aset pribadi mereka ludes disita oleh negara. Kepanikan mereka saat sadar masuk perangkap itu benar-benar karma instan yang dibayar lunas seketika. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian semua? Apakah hukuman jatuh miskin, dikejar-kejar penagih utang, dan tinggal di rumah petak untuk mertua serta ipar yang zolim ini sudah setimpal? Atau kalian pernah melihat kisah nyata tentang karma keserakahan seperti ini di sekitar kalian? Yuk, luapkan emosi dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Pastikan juga teman-teman sudah menekan tombol like, membagikan video ini ke grup keluarga kalian, dan jangan lupa untuk klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel Tirai Rahasia bisa terus menyajikan drama kehidupan dan pembalasan elegan yang tak kalah seru. Terima kasih sudah menemani kisah Aisyah hari ini. Sampai jumpa di curhatan berikutnya, dan selalu ingat, siapa yang menabur keserakahan, dialah yang akan menuai badai kehancuran.